Halo guys. Halo. Halo guys. Halo guys. Ya. Di video kali ini, video pertama kita, kita mau memberi sebuah pemberitahuan ya. Sebuah pemberitahuan kalau kita bakal pindah kemana? Ke Kanada. Kita mau pindah ke Kanada. So, di video ini kita cuma mau jelasin kenapa kita mau pindah ke Kanada, kenapa kita pilih Kanada, gitu. Mungkin banyak yang tanya sih kayak, kenapa pindah gitu kan? Nah, Pindah kemana? Nah, pindah Kenapa kemana? Kanada? Iya. Nah, jadi kita mau jawab pertanyaan itu dulu. Kenapa kita pindah ke Kanada? Mungkin Ibu bisa jelasin. Kenapa kita pindah? Pertama, ya mencari sebuah petualangan yang baru lah, asik. Peluang. Ya juga peluang. Terus ya mencari pengalaman juga buat kitanya gitu. Jadi kita istilahnya bukan mencari jati diri ya. Tapi lebih tepatnya kayak kita mau cari suasana baru sih. Nah, kenapa pilih Kanada? Mungkin Ibu bisa menjelaskan. Kenapa pilih Kanada? Awalnya itu karena suka nongol iklan-iklan tentang better life In Canada ya. in Canada gitu Better deh Life in pokoknya. Canada. Iklan-iklan itu tuh muncul terus di Instagram. Iseng kok, ini ada iklan nih. Terus udah gitu berapa hari kemudian muncul lagi. Kok ada lagi ya? Kayaknya apa petunjuk Tuhan gitu untuk kita buat pindah gitu kan. Terus minta bapak ini buat cobain masukin data kita segala macam, tapi nggak dilakuin. Akhirnya ya udah deh, coba aja kita masukin data aku. Kamu tahu nggak sih? Kayaknya aku nggak kasih tahu ya. Enggak. Aku nggak kasih tahu, cuman Itu karena nggak aku tahu pikir kita. ya udah deh iseng-iseng aja gitu kan. Siapa tahu ibarat undian berhadiah gitu. Udah, terus Akhir nggak ada kabar, nggak ada apa. Itu apply 2018 akhir. 2019 kali. Kan setahun. Oh iya, kemudian. 2019 akhir. Kemudian baru Oktober tahun kemarin 2020 itu tuh kita dapat telepon dari nomor +1 Kanada. Nah, ternyata which is itu immigration agency itu yang telepon. ya sebenarnya awalnya aku pikir nih nomornya dari Amerika, siapa ya kok Iya. nggak ada angin nggak ada hujan kok ada nomor Amerika telepon gitu kan. Terus tanya ke dia gimana nih, ya udah angkat aja. Ya udah kita angkat, nggak taunya dari si agensi yang waktu itu Kita iseng kita apply. apply. Terus ngomong-ngomong akhirnya singkat cerita dia minta kita untuk bayar dulu deposit sekitar, ya. Deposit sekitar 3.000 Kalau dolar. kalau US dollar kita mau Proceed ya. proses Ya, maksudnya ke proses selanjutnya sama tahap mereka. selanjutnya. Terus dia kasih waktu 1 hari waktu itu ya. Iya, kayaknya. Dia bilang dia kasih kita waktu 1 hari. 1 apa 3 hari gitu, lupa deh. Lupa ya. Kita bilang kita juga nggak bisa langsung jawab, kasih kita waktu karena kan ini kan untuk pindah juga bukan keputusan yang mudah dan Iya. bukan hal yang kecil untuk dilakukan gitu kan. Apalagi kita juga Pindah. udah punya anak kan, kita juga ada keluarga di sini, keluarga dia ada, keluarga aku juga ada, jadi kayaknya harus diomongin. Nah akhirnya kita coba omongin dan cari tahu dulu sebenarnya ini agennya ini Bener apa enggak? legit atau enggak gitu kan. Terus cari tahu sambil cerita. Jadi Akhirnya. keluarga dia udah happy banget gitu, kayak Iya. mimpi apa gitu kok tiba-tiba kalian pengen pindah gitu Iya. kan. Terus Mereka, support banget iya, lah, support. support banget buat kita. Karena emang dari keluarga aku tuh emang kayak cici-cici aku tuh semua emang nggak di Indonesia gitu. Emang mungkin udah kayak
gimana ya, perantau gitu lah ya. Jadi emang dari keluarga tuh emang semua tuh rata-rata perantau sih, kayak pindah dari satu kota ke kota lain gitu, kayak settle di sana gitu. Nah mungkin emang ada panggilan hidup kali ya, kita pengen merantau. Jadi nah waktu keluarga aku denger itu dan mereka sangat support banget ya, bahkan kayak ya udah ayo buruan gitu loh, kayak ya udah langsung aja gitu, coba cari tahu lagi yang benar gimana gitu. Terus ya udah akhirnya setelah ngobrol-ngobrol akhirnya cici aku suggest ke ke immigration konsultan yang lain yang posisinya dia ada di Indonesia gitu. Jadi ya karena akhirnya kita cari tahu ternyata si agent yang telepon kita itu banyak yang bilang itu scam ya, penipuan. Ya kita juga kaget lah, masa baru telepon sekali udah minta deposit duit 3.000. Nah itu kan nggak make sense ya kalau menurut kita ya gitu ya. Terus ya udah akhirnya kayak kita coba konsultasi ke agent lain gitu yang direkomendasikan oleh Cece. Ya. Ini yang pertama sih, ini immigration consultant ya. Terus ngobrol-ngobrol sampai udah consult kayak berjam-jam gitu ke dia. Untungnya dia baik sih, maksudnya waktu pun kita consult pun mereka dia sangat welcome kita, dan emang itu pun nggak dikenain biaya apapun gitu. Bahkan dia sempet udah kayak cari-cari juga kayak tempatnya mau di kota mana gitu-gitu. Pokoknya baik deh, dan kita juga sangat berterima kasih sekali gitu, karena habis consult ke dia tuh kita baru tahu ya, dapat pencerahan lah, lebih dapat pengetahuan juga tentang Kanada itu seperti apa. Kanada itu seperti apa, iya ternyata. Jadi sebenarnya kita itu ikut jalurnya itu jalur express entry awalnya kita taunya, karena memang kita tuh sebenarnya awalnya tidak berminat lagi untuk sekolah gitu. Iya. Mengingat kita juga sudah punya anak dan sudah berumur. Jadi ada kesempatan express entry. Express entry itu kan jalur untuk kita dapat PR, tapi nggak harus orang yang sudah di dalam Kanada. Jadi orang yang di luar Kanada yang memang punya skill, punya kompeten, punya dan skor-skornya segala macam cukup untuk bisa apply, itu dari luar Kanada pun bisa gitu. Dan itu kan dia sistemnya si Kanada itu pakai poin ya. Jadi kayak kamu punya skill apa nanti bisa dihitung. Kamu pernah bahkan kayak experience workingnya udah berapa tahun pun ada gitu loh. Ada poinnya. Jadi semua ada poinnya, nanti dijumlahin berapa. Nah, kamu eligible gak kira-kira. Dan itu pun belum pasti ya, kamu keterima di express entry itu, karena belum tentu dapat invitation, karena memang kan nggak mudah ya. Banyaklah saingannya, bukan cuman di Indonesia aja, satu seluruh dunia gitu. Jadi dan itu pun prosesnya lama ya. Dia bilang tuh karena kita kemarin sampai dihitungin ya, kalau dia yang main score sama aku yang main score itu skornya lebih besar yang mana, terus sudah cukup atau enggak. Terus misalkan kita maunya di provinsi yang mana, terus kita punya background pekerjaan tuh apa, kira-kira di provinsi mana yang lebih bagus lah prospeknya, gitu, yang sesuai background kita itu lebih dibutuhkan lah di provinsi itu gitu. Nah waktu itu mereka karena sebelumnya tuh kita memang udah incer Alberta. Nah pas ngomong sama mereka, ternyata di provinsi itu tuh menurut mereka juga bagus, sesuai dengan background aku, karena waktu itu yang di HRD waktu itu yang lebih karena kan dia ada pengalaman kerja tapi nggak lama ya, sebentar gitu kan. Tapi kalau aku kan pengalaman kerjanya di satu tempat dan lama gitu, jadi skornya juga lebih besar gitu. Ya udah akhirnya ngomong-ngomong, oh ya butuh waktu sekitar 2-3 tahun prosesnya, itu untuk persiapan ALS-nya, dokumen-dokumen segala macam. Translate dokumen apa itu ya lama sih emang gitu. Dan itu kan prosesnya kalau kita mau PR skor dari usia itu kan makin tua kita makin poinnya skornya makin berkurang gitu kan. Sedangkan kita secara umur
ini udah tua mulai, ya. mulai berkurang nih gitu. Kalau tuh kita udah tunggu tua. lama-lama lagi, dan itu juga dengan yang belum tentu kita dapat invitation, jadi takutnya malah wasting time. Iya, betul. Gitu. Dan akhirnya dia juga saranin si agency ini, kalau memang mau cepat untuk bisa masuk ke Kanada, ya paling mudah ya jalurnya study. Jalur sekolah. Tuh akhirnya kita coba Memutuskan, rundingkan lagi sama keluarga nih, gimana kalau memang mau dan jalurnya lebih mudah untuk cepat sampai di sana, ya harus study. Nah, setelah itu akhirnya dapat suggestion lagi dari cici aku, karena kan sepupu aku ini di tahun 2020 itu dia pakai agent yang sama dan dia pun ke Kanada. Jadi berhubung karena udah ada agentnya, jadi kita dan agentnya itu juga istilahnya agent khusus sekolah ya. Dan itu pun kan kalau dihitung-hitung yang khusus sekolah itu biasanya lebih murah karena dia cuma ngurusin sekolahnya aja gitu loh. Maksudnya ya seputar sekolahnya aja gitu. Nanti kalau udah PR, misalnya kita mau apply PR, ya kita kebanyakan urus sendiri gitu. Jadi nah berhubung udah kenal, ya udah kita akhirnya mintalah si agent pendidikan ini. Dan puji Tuhannya dia tuh baik banget ya. Baik banget dan infoin semua tentang Kanada itu gitu. Jadi udah begitu kita oke sama dia, ya udah ada cara kerjanya lah gitu. Iya. Kamu mau kemana, tujuannya apa, mau ambil apa, terus apa aja yang harus disiapin, gitu semua tuh diinfo ke kita. Ya pokoknya dia udah profesional Ya. lah. Agen pendidikan itu banyak banget di sini di Indonesia untuk ke Kanada. Ada yang berbayar, ada yang free gitu. Iya. Memang yang kita ya ada berbayar, cuman dengan kinerjanya ya kita puas lah gitu, Iya, worth betul. it gitu. Untuk kita bayar juga pun itu nggak menyesal lah Iya, gitu, nggak rugi gitu, karena ada beberapa juga yang free, tapi kayak ada juga pengalaman di teman grup aku yang lama nggak bales gitu kan, sedangkan kan Kurang kita respon, kan ya kita kan kalau bisa as soon as possible lah gitu kan. Karena kan kita ngejar umur ya. Karena umur kita di umur 30 ini itu poinnya juga udah berkurang ya. Karena 31. ya 31. Karena tahun depan pun bakal poinnya tetap berkurang terus gitu. Jadi kalau kalian yang mau ngincer PR, ya lebih baik kalau bisa gitu ya, kalau bisa dan memungkinkan, lebih baik sebelum umur 30-an gitu. Nah, Tapi kalau sudah pun nggak apa-apa, nggak Ya. masalah. Ada juga yang udah umur 40 pun juga 50 ada. pun ada Iya. gitu. Ya nggak menutup kemungkinan, cuman kan ya selama kita bisa memiliki poin yang lebih banyak, kenapa tidak gitu. Selama kita ada kesempatan ya tentunya gitu. Nah, tapi sekarang adalah problemnya di sini agen pendidikan yang kita pakai ini tuh untuk kita ya, untuk dia juga, maksudnya dia belum pernah ada istilahnya klien yang berangkat sekeluarga tuh barengan gitu. Biasanya kepisah. Yang pertama yang sekolah dulu berangkat, habis itu nanti baru pasangannya sama anaknya nyusul. Nah kan kita dari awal maunya kita berangkatnya bareng ya. Awalnya kita maunya berangkatnya bareng, tapi nanti dapat masukan begini-begini, jadi kita galau lagi. Iya, Jadi galau. gimana nih? Apakah kita harus Iya, terpisah karena, dulu, iya, gitu pisahnya, kan? Dan itu untuk berapa lama gitu? Iya. Terus itu yang pertama ya, problem pertamanya di situ. Kedua adalah dia belum pernah ada kerjasama di provinsi Alberta itu. Jadi dia juga masih istilahnya belum begitu paham tentang provinsi Alberta ini, sistemnya bagaimana. Cuman kebanyakan sih sama. Cuman kan karena di Kanada itu setiap provinsi punya regulation yang berbeda-beda gitu. Setiap provinsi tuh punya aturannya sendiri lah masing-masing. Dan baiknya lagi dia tuh mau gitu loh, mau buat cari tahu gitu ya.
cari tahu gimana sih di Alberta itu, sampai dia tuh mungkin ya, karena kita apply sekolahnya juga banyak ya, mau ini mau itu mau ini mau itu, dia tuh kayak emailin satu-satu step sekolahnya gitu guys. Dan kita sih sangat jujur aja sangat terharu ya. Baik banget gitu loh, dia tuh baik gitu, dia cari tahu sendiri, terus kalau ada info apa dia langsung kasih tahu infonya, ini nih di sini gini gitu. Dan ya udah akhirnya ya sudah kita jelasin kan kenapa pilih Alberta. Nah di sini kita Bapak mau pindah ke Ya. Kanada? Hah? Iya, kenapa alasannya pilih Kanada? Kenapa pilih Kanada? Oh, Kenapa ya. nggak pilih Iya. Australia, New Zealand, atau misalkan Swiss, atau misalkan apa gitu, Amerika? Oh iya. Nah ini pertanyaannya lagi nih guys, kenapa? Ini alasannya kenapa kita pilih Kanada sih. Kanada itu jujur aja mereka tuh masih open banget buat imigran ya. Kan banyak tuh kayak dari pilihannya sih sebenarnya banyak ya, ada Australia, ada Kanada, ada New Zealand juga ya, sama satu lagi kayaknya udah cuma itu 3 itu doang sih. Tapi kenapa kita pilih Kanada? Pertama, di Kanada tuh masih open banget buat imigran dan peluangnya masih besar gitu buat kalian misalnya buat settle di sana ya. Ya, pada saat itu informasi yang Ya. didapatkan, maksudnya yang kita dapetin itu Kanada itu sebenarnya penduduk asli Kanadanya itu nggak banyak. Dan rata-rata usianya juga sudah usia tua, lanjut ya. Usia lanjut. Sedangkan jadinya yang lebih banyak menggerakkan perekonomian negara mereka ya yang muda-muda, Orang-orang, yang orang ya. imigran itu gitu. Betul. Dan kita dapat informasi juga sebenarnya kalau kita sudah sampai sana, udah yang penting sampai sana dulu, akan banyak jalan lah menuju Roma untuk kita bisa dapat PR lah istilahnya Ya, gitu. kita sih belum mikirin sampai gimana supaya dapat PR sih. Cuman Yang penting kita goal dulu ke sana gitu ya. Iya. Istilahnya gitu. Jadi kenapa pilih Kanada ya karena peluangnya masih besar sih buat kita. Ya, Dan kedua kedua itu buat pendidikan anak sih guys. Pendidikan anak di Kanada tuh bagus. Sistemnya istilahnya kayaknya masuk 3 besar ya di dunia ya dengan sistem pendidikan yang terbaik ya. Kalau nggak salah. Lupa saya. terus kemudian kita juga pikir karena di Kanada ini setelah lulus sekolah itu bisa dapat izin kerja. Iya, izin kerja. Nah, sedangkan di Australia nggak ada. Nggak ada, betul. Dan menurut informasi juga di Australia juga udah susah sekarang. Nggak usah PR, visa kerja pun juga udah susah. Gitu. Kalau New Zealand kayaknya aku sih nggak tertarik ya, karena Iya. kayaknya ya gitu ya. ya New Zealand. menurutku sih kayak buat masa Buat- tua aja iya. gitu. Jadi Buat kayak pensiun sih katanya emang bagus di sana. Cuman kalau kita masih usia produktif, ya kalau bisa ya di Kanada kenapa tidak gitu. ya karena negaranya besar. Sebenarnya awalnya juga aku nggak tahu sih Kanada itu, pikirnya ya udah cuman Kanada. Iya. Ternyata tuh besar. Ternyata besar dan banyak Luas, provinsi iya. lagi, kotanya banyak. Ya masih menurutku sih masih kedepannya masih bagus lah kesempatan di sana gitu untuk kita bisa berkarir dan Istilahnya hidup ngumpulin layak duit. lah gitu. Ngumpulin duit. Ya buat pensiun lah. Istilahnya gitu. Dan kan sistem enaknya lagi kalau sekolah buat anak itu gratis, guys. Gitu. Betul. Makanya kita seneng banget kalau Dari TK sampai SMA ya kalau itu free. ya gimana coba kalian bayangin di Indonesia tuh sekolahnya juga udah mahal ya, guys. Gitu. Jadi kayak tiap bulan bayar gitu kan. Kalau di Kanada kan untungnya gratis gitu. Terus dari segi kesehatan, Oh ya, dari segi kesehatan juga guys, itu bagus karena healthcare-nya di sana tuh istilahnya selama kita bayar pajak di sana kita udah bisa pakai healthcare-nya mereka
dan cakupannya cukup lumayan banyak ya gitu. Terkecuali kayak apa sih, kayak dental ya, dental itu nggak di cover ya, Dental, kayak gigi, obat, terus kacamata ya, kacamata tuh juga nggak di cover sama mereka. Cuman ya is okay lah, selama kayak yang terpenting seluruhnya di cover, selain itu ya udah gitu loh. Ya harus tetap ikut insurance ya untuk cover yang lain-lainnya lah, yang tidak tercover oleh mereka, pemerintahnya gitu. Cuman ya anggapannya 80% tuh sudah di cover oleh pemerintah Kanada, dan itu kita seneng banget ya, maksudnya ya udah gitu loh gitu. Sampai yang menarik, melahirkan pun walaupun sesar itu free. Iya, gratis. Makanya jadi mau beranak yang banyak. Enggak, jangan. Oh gitu, dong. kirain. Tanggung jawabnya juga besar membesarkan anak gitu ya. Iya, terus kayak anak-anak juga dapat subsidi ya katanya tuh. Ya. Ini kayaknya peraturan baru ya? Enggak. Emang udah lama itu. Oh, oke. Jadi anak itu dari usia ketika berapa? Ketika kita sudah bulan ke-19 kita tinggal di sana, itu anak-anak dapat ya child care benefit gitu deh dari pemerintah. Besarannya berapa itu tergantung juga sama income kita, income orang tuanya. Betul. Tuh. Jadi dan Kanada nih unik karena kalau kita di Indonesia ya udah aturan pemerintah satu untuk semua gitu. Tapi kalau Kanada itu kebanyakan jadi kayak masing-masing provinsi tuh punya regulation sendiri-sendiri. Jadi misalkan kayak healthcare-nya di provinsi Alberta sama misalkan Ontario itu nanti beda lagi gitu. Benefitnya. Misalkan aturannya berapa lama kita baru setelah sampai sana baru bisa dapat healthcare-nya itu berapa lama atau apa. Itu regulation-nya tuh beda-beda. Jadi kalau kalian mau pindah ke Kanada sudah tahu mau di provinsi apa ya di searching lah gitu. Cari tahu benefitnya apa aja. Khusus di provinsi itu gitu. Betul. Jadi jangan sampai salah alamat. Mau misalkan mau ke Alberta carinya yang BC atau Ontario atau yang lain. Betul. Gitu. Nah, kedua, ini kenapa kita pilih Alberta itu ini juga bagus sih buat kitanya buat yang kerja atau apa, karena di sana tuh tax-nya itu cuman 1, sedangkan di provinsi lain tuh ada 2 ya. Tax dari provinsi sama tax Kanadanya sendiri ya. Nah kalau di Alberta itu cuman 1 guys, jadi perbedaannya cukup banyak sih, dan minimum wage-nya pun juga lumayan tinggi di sana gitu. Kayak tadi kita aja searching gitu, kayak mau beli elektronik ya, di Alberta itu kena cas let's say beli MacBook gitu ya, beli MacBook dengan harga 1.300-an, kena pajaknya tuh di Alberta cuman berapa tadi? $70 ya. Dan kita coba pindahin ke BC nih, British Columbia, itu tuh langsung kena cas tax-nya tuh sekitar 160-an. Dan itu kaget kita juga, wah gila ini bedanya banyak banget gitu kan. Wah boleh juga nih kayak wah berarti emang kita nggak salah nih pilih Alberta itu gitu. Nah sekarang pertanyaan yang ketiga itu kenapa pilih Edmonton? Kenapa pilih Edmonton? Sebenarnya ini kalau hubungan, kota, kalau kota tuh kita nggak ada spesifik, kita harus banget di kota itu enggak. Ini ada hubungannya ceritanya dengan sekolah. Kenapa kita akhirnya berakhir di Edmonton? Tapi memang sebenarnya dilihat pertama kita tuh dari Kanada, kita lihat list provinsinya kita lihat satu-satu. Tertarik juga tuh sama Nova Scotia apa? Bukan. Saskatchewan. Quebec ya. Quebec Ya nggak tahu deh, ya, ngomongnya gimana? Oh ya Quebec, gitu. Quebec, bilangnya Quebec, nggak tahu. ngelihat kotanya kok gayanya bagus, gaya Eropa gitu kan. Betul. Memang dari dulu kan emang saya emang kan dia sukanya Eropa ya gitu. Jadi kayaknya kok bagus gitu kota-kotanya. Tapi ternyata
bahasa yang dipakai itu dominan Prancis. Jadi ya mohon maaf gitu. Bahasa Inggris aja saya juga fasihnya nggak kayak bule. Iya, apalagi tambah bahasa Prancis. Prancis. Pusing Gitu. deh. Jadi terus akhirnya lihat-lihat lagi, kita tertariknya sama Alberta. Dari Alberta dilihat lagi kota-kotanya ada lagi, apa. Ada Edmonton, ada Calgary, ada ada Red Deer, ada Lethbridge, ada Medicine Hat, banyak deh, banyak gitu kan. Tapi memang awalnya sebelumnya itu kita sempat cari-cari sih di Alberta tuh ada apa. Pertama cari di YouTube, ketemulah YouTube-nya Bang Panda, itu dia ada di Edmonton. Jadi dari situ cari-cari tahu, lihat-lihat kotanya vlognya bagaimana, dia iya. gitu kan, biaya hidup segala macam di sana itu seperti apa, bla 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 bla. Terus jadi ya udah ya kayak udah serak aja gitu, iya. dari hati tuh udah klik aja gitu kan. Jadi Iya. oh yaudah kayaknya enak nih di Edmonton gitu. Iya. Dan jujur aja kita juga kaget, Edmonton itu kan kotanya lumayan besar ya, gitu loh. Dan itu tuh ibarat kata ibu kota ya, bukan ya? Iya. Iya, ibu kotanya si Alberta itu gitu. Dan banyak yang bilang ternyata tuh di Alberta itu living cost-nya tuh sangat murah guys, gitu. Itu murah ketimbang Nggak sangat lah. nggak sangat sih, cuman ketimbang istilahnya dari yang British Columbia atau kayak di Ontario gitu, kayak cost of living-nya tuh sama income-nya tuh lebih banyak income-nya ketimbang cost of living-nya gitu. Maksudnya cost of living-nya itu sangat rendah gitu, nggak sangat rendah sih, cuma rendah, dan income-nya tinggi, jadi kita bisa nabung lebih banyak gitu. Jadi kalau yang sudah Contohnya nih, aku contohnya. hitung nih, Ah. misalkan aku di Alberta, dia kerja part time 20 jam per minggu, aku misalkan minimumnya sedikit-dikitnya 40 jam per minggu. Terus dengan biaya hidup, biaya sewa, makan dan lain-lain, bayar sekolah, itu ya cukup gitu. Bisa nabung Cukup. nggak? Ya Bisa. tergantung makannya. nanti seperti apa ya. Kita Iya. juga Belum tahu sih. istilahnya baru hitungan kasar lah. Cuman kalau kita hitung kasar cukup gitu. Tapi kalau kita hitung dengan misalkan cost living dengan pendapatan kita, tapi kita hidup cost living kita di Vancouver atau di Toronto, Itu kayaknya nggak sanggup nggak gitu. berat sih, berat. Ibaratnya kita ini hitungnya dengan kita tanpa modal ya. Maksudnya semua dari nol nih. Kita bayar sekolah, ibaratnya kita nggak ada tabungan nih Iya. buat bayar sekolah, intinya begitu. Jadi sambil tinggal di sana Ya, kita sambil intinya bayar. kita tabungan kita ya hanya untuk Di putaran untuk duitnya. awal lah, untuk awal proses kita ke Kanada sampai misalkan bayar sekolah semester awal gitu. Gitu. Tapi kalau yang mungkin sudah punya tabungan Lebih. lebih, ya bisa bayar sekolah, misalkan uang sekolah $40,000 untuk Iya. 2 tahun, memang sudah ada duitnya, ya sudah, mau hidup di Toronto pun ya silakan gitu. Ya, cuman jujur sih di Toronto atau BC pun lumayan mahal ya living cost-nya gitu. Ya, bedanya Lumayan banyak lumayan ya. jauh. Karena lumayan kayak jauh. contoh Dengan case-nya yang aja sama ya. Iya. Kayak mau sewa apartemen aja di Alberta sama di mana di Ontario aja bisa hampir beda 1.000 lebih ya. 1.000-an. Dan itu lumayan guys. $1.000 itu kalian bisa pakai buat apa aja, itu banyak banget gitu. Dan kalau kalian cuman habis di kayak sewa doang ya, itu kalau menurut kita sayang sih, kecuali kalian sultan ya. Dan itu nggak masalah. Kalau emang kalian suka gemerlap metropolitan ya silakan. Kok kita jujur orangnya sederhana guys. Jadi ya paling untuk sekarang itu dulu aja guys videonya, karena udah terlalu panjang ya. Nah untuk next videonya kita bakal bahas kenapa pilih jalur studi ya. Ya pokoknya tentang sekolah lah, sekolah. Kenapa pilih sekolah itu segala macam. Nah itu ada ceritanya dan itu cukup panjang guys. Jadi harus kayak didedikasikan satu video sendiri nih. Karena jujur
perjalanan kita buat dapetin sekolahnya itu nggak mudah gitu loh. Istilahnya banyak rintangannya sih. Nah, makanya kita mau mendedikasikan video itu khusus buat study gitu. Jadi biar kalian bisa lebih menikmati ceritanya tuh bagaimana gitu. Ya mungkin sampai di situ aja. Ya, semoga sudah cukup menjawab. Ya, pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalau nggak ada ya. Pertanyaan-pertanyaan dari orang sekitar. Iya. Nanti kalau ada tambahan atau apa, nanti kita bikin video khusus buat question and answer aja sih gitu. Oke guys, see you in the next video. Bye bye. Bye bye.